Akhirnya tumbal kedua kau berikan juga. Sesuai janji, aku akan mendatangkan lebih banyak lagi harta kekayaan sekaligus ketenaran. Tapi ingat, kau masih harus menghadirkan 3 tumbal lagi selama 3 tahun berturut-turut. Jika kamu gagal melakukannya, maka nyawamu sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Tolong, ada mayat, teriak Rohman ketakutan. Dia lari tunggang langgang menuju area persawahan. Kakinya hampir terpeleset karena jalan setapak yang licin akibat hujan deras malam. Ketakutan Rohman bukan tanpa sebab. Pasalnya dia melihat jasad manusia yang sudah terbujur kaku dengan bibir membiru. Matanya melotot hampir copot. Sungguh kematian yang aneh. Ekspresinya menunjukkan orang yang ketakutan karena melihat sesuatu yang mengerikan. Beberapa warga yang ada di sawah bergegas menghampiri Rohman. "Ada apa, Le?" tanya salah seorang warga. "Ada mayat, Bah. Di sana, di semak-semak dekat pesarean," jawab Rohman dengan terengah-engah. "Mayat? Mayat siapa?" "Tidak tahu, Mbah. Sepertinya bukan orang sini." "Bukan orang sini? Kok bisa di tempat ini ya? Padahal semalam kan hujan lebat." "Ya sudah, kamu kabari orang kampung ya. Sekalian lapor polisi juga, biar kita yang jagain." "Iya, Mbah." Rohman langsung bergegas menuju perkampungan. Sementara beberapa warga yang ada di sawah bergerak menuju lokasi mayat. Sesampainya di lokasi, "Astagfirullahaladzim, ini orang kenapa ya? Kok banyak bekas cakarannya?" "Loh, ini kok mirip orang yang belakangan ngalor ngidul dengan Elis," sahut warga yang lain. "Iya bener, kemarin sore saya lihat dia jalan sama Elis. Tapi dia orang mana, sedang apa, tidak ada yang tahu." Di tengah kebingungan warga, tim dari Polsek datang lengkap dengan ambulan. TKP langsung diamankan. Hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan dompet di saku celana. Alamat yang tertera di KTP-nya menunjukkan jika pria itu berasal dari lain provinsi. Hal ini wajar mengingat Elis memang sedang moncar-moncarnya. Sayang, informasi tentang kedekatan pria tersebut dengan Elis tak disampaikan warga pada polisi. Dalam pemeriksaan lanjutan, penyidik menepis kemungkinan adanya perampokan karena di dalam dompet korban terdapat uang 2 jutaan serta HP dan arloji juga masih melekat pada tubuh korban. Sedangkan ahli forensik memastikan jika korban meninggal karena kehabisan darah disebabkan oleh cakaran yang sangat banyak. Polisi menduga jika itu adalah bekas cakaran binatang buas karena kuku manusia tidak mungkin setajam itu. Sementara itu di tempat lain, akhirnya tumbal kedua kau berikan juga. Sesuai janji, aku akan mendatangkan lebih banyak lagi harta kekayaan sekaligus ketenaran. Tapi ingat, kau masih harus menghadirkan 3 tumbal lagi selama 3 tahun berturut-turut. Jika kamu gagal melakukannya, maka nyawamu sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Suara bisikan itu mengiang di telinga Elis saat dia sedang meditasi di petilasan. Bau asap kemenyan serta sesajen menjadi sarana untuk menghadirkan sosok demit itu. Dalam pandangan Elis, makhluk itu terlihat seperti tumbal yang sudah dia berikan. Namun jika orang lain yang melihat, makhluk itu nampak dengan wujud aslinya, yakni tubuhnya besar, hitam, penuh bulu, dengan taring dan cakar yang panjang. Di malam purnama itu, untuk kesekian kalinya Elis bersetubuh dengan demit yang nampak seperti tumbalnya. Dari hasil persetubuhan itu pula, Elis sudah melahirkan seorang anak yang wujudnya lebih mirip tikus tapi bisa berjalan layaknya manusia. Bocah itu memang tak kasat mata, hanya Elis yang dapat melihatnya. Dan kelak bocah itu akan melakukan hal yang sama seperti ayahnya.
Semua pengorbanan yang dilakukan Alice memang bukan isapan jempol semata. Hasilnya nampak jelas di mata. Hanya dalam waktu 2 tahun saja, Alice berubah menjadi orang kaya raya. Ada desas-desus kalau 2 orang asing yang tewas di sekitar pesarian memang menjadi target tumbal oleh Alice. Namun sayang, warga tak punya bukti pendukungnya. Ditambah lagi Alice ini orangnya dermawan. Semua kegiatan warga dia bantu. Bahkan jalan utama di desa itu dibangun atas inisiasi dari Alice. Dia juga yang menjadi penyokong modal utamanya. Tentu saja hal ini membuat warga menjadi sungkan untuk mengungkap kecurigaan mereka pada orang luar. Di penghujung tahun itu, warga mengadakan sedekah bumi dengan pagelaran wayang kulit di puncak acaranya. Tak lupa, Alice diminta membawakan 1-2 lagu untuk memeriahkan acara. Tentu saja Alice tak menolak permintaan dari warga desanya sendiri. Banyak juga warga dari berbagai desa turut hadir menyaksikan pagelaran wayang kulit itu dikarenakan mendengar kabar jika Alice akan ikut tampil. Anwar yang sengaja jauh-jauh datang hanya untuk melihat Alice tampil, berbisik pada temannya Sukir yang masih warga setempat. "Walah, Alice jan ayu tenan yo Kir, rasane pengen tak ragati. Gayamu lele, dapuranmu apa ya diarepi? Diarepi ora diarepi, iku urusan buri, sing penting lak wani," Anwar berucap dengan pedenya. Entah kerasukan apa, malam itu Anwar nampak menggebu-gebu, ingin sekali menikmati tubuh Alice. Saat Alice sudah turun panggung dan kembali ke tempat duduknya, Anwar bergegas mendekati dan tanpa basa-basi langsung mencium punggung Alice yang gondowangi. Alice memang tidak marah, tapi dia langsung pindah lokasi. Namun sikapnya menjadi binal, seolah-olah mengisyaratkan malu-malu tapi mau. Tentu saja hal itu membuat nafsu Anwar semakin menderu-deru. Dia bermaksud mengikuti kemana Alice pergi. Baru selangkah, Sukir memegangi pundaknya. "Kue kok kendel mentole, ora wedi dadi tumbal tah?" "Tumbal apa to, Kir? Ya tumbal, mengko awakmu dicakar-cakar lho." "Lah aku panggah seneng nek dicakar-cakar wadonan huayune kaya ngono," ucap Anwar sambil berlalu meninggalkan Sukir. "Angel menekan dananmu to lele," gumam Sukir seorang diri. Menjelang tengah malam, satu persatu penonton pagelaran wayang kulit beranjak pulang. Begitu juga dengan Alice, dia juga hendak pulang. Saat membalikkan badan, ternyata Anwar sudah ada di hadapannya. "Loh, masih di sini Mas? Gak pulang ta?" "Enggak, aku mau di sini saja nemenin kamu," ucap Anwar. Sementara Alice membalasnya dengan senyuman kecil. "Kenalin, aku Anwar. Sengaja aku jauh-jauh datang ke sini cuma pengen ketemu kamu." "Terima kasih, aku terharu," ucap Alice. "Emang ada perlu apa ya ketemu saya?" "Gini, saya cuma mau bilang kalau aku suka sama kamu. Kamu mau nggak sama aku?" Anwar berucap sambil tersipu malu. "Ah, masa kamu suka sama aku?" jawab Alice dengan nada genit. "Iya, sudah lama aku menyukaimu diam-diam, dan aku rela melakukan apa saja asal kamu mau denganku," ucap Anwar sambil merapatkan kedua tangannya, seolah-olah mengisyaratkan jika dirinya sudah ngebet banget ingin menikmati tubuh moleknya Alice. Sedangkan Alice sendiri hanya menebar senyum-senyum manja mendengar ucapan dari Anwar. Tiba-tiba Anwar mengeluarkan segepok uang dari sakunya lalu menyodorkannya pada Alice. Namun Alice mengacuhkannya. Mas, mau nggak nganterin aku pulang? Soalnya aku kesini sendirian dan nggak bawa kendaraan." Dipikir deket gitu, tapi rasa-rasanya kok takut juga ya malam-malam pulang sendirian. "Mau Neng, mau. Mari saya antar pulang." Perasaan Anwar saat itu sangat senang. Akhirnya bisa berduaan dengan gadis pujaan. Dia tidak sadar jika sedari awal dirinya memang sudah dijadikan target oleh Alice.
Pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda, Lydia yang baru pulang nonton pagelaran wayang kulit bersama ibu dan kakeknya, dia langsung rebahan di kamar, memasang selimut dan bermaksud hendak tidur. Baru beberapa detik memejamkan mata. Gadis polos, sepertinya kamu cocok menjadi pendamping aku. Suara yang tiba-tiba menggema di kamar Lydia seketika membuat bulu kuduknya berdiri. Matanya berputar mengitari ruangan kamar, mencoba mencari sumber suara. Sontak Lydia berteriak histeris saat matanya melihat sosok hitam besar penuh bulu berdiri di depan jendela kamarnya. Mbak Supriyati yang saat itu berada di dapur langsung bergegas menuju kamar Lydia saat mendengar suara teriakan. "Kamu kenapa, Nduk? Nyebut, Nduk, nyebut," ucap Mbak Supriyati sambil menepuk-nepuk pipi anaknya. Lydia saat itu terbujur kaku, wajahnya membiru, matanya melotot, dan jari telunjuknya mengarah ke jendela. Mbak Supriyati pun menoleh ke jendela. Spontan dia menjerit ketakutan saat melihat demit yang sama persis dengan yang mengikuti Ning Elis. Mbak Supriyati tak menyangka jika demit yang dulu pernah dia lihat di sebuah acara pentas seni sekarang muncul di rumahnya. "Tulung, tulung, Mbah Solikin, tulung Mbah." Mbah Solikin ini ayahnya Mbak Supriyati, kakeknya Lydia. Rumahnya sendiri bersebelahan dengan rumah Mbak Supriyati. Saat itu Mbah Solikin sedang duduk-duduk di teras rumahnya selepas menemani anak dan cucunya melihat pagelaran wayang kulit. Ketika mendengar teriakan anaknya, Mbah Solikin langsung berlari. Saat masuk rumah Mbak Supriyati, tanpa diberitahu Mbah Solikin dapat merasakan kehadiran makhluk astral. "Sapa kowe? Wani-wani ne moro rene," bentak Mbah Solikin. "Lungo, lungo, nera lungo tak pecal-pecal ndasmu," hardik Mbah Solikin dengan suara lantang. Demit itu pun ciut nyalinya. Tanpa berkata apa-apa, dia berlalu menjauh dari rumah Mbak Supriyati. Hentakan suara langkah kakinya terdengar jelas dari dalam rumah. Kebayang betapa besar dan kuatnya makhluk itu. Pun begitu, di hadapan Mbah Solikin, makhluk yang gagah perkasa tersebut seperti tak memiliki harga diri. Pasalnya Mbah Solikin ini ternyata bukan orang sembarangan. Dulu waktu muda beliau pernah belajar di pesantren selama beberapa tahun. Selain itu Mbah Solikin juga menimba ilmu dari beberapa orang guru yang namanya cukup tersohor pada masanya. Konon katanya salah satu guru Mbah Solikin mampu menghentikan hujan saat beliau sedang dalam perjalanan. Menjadi wajar kalau Mbah Solikin memiliki banyak amalan guna menangkal dunia perdemitan. Selepas kepergian demit itu, Mbah Solikin bergegas menghampiri Lydia. Beliau mengusap ke bawah wajah Lydia yang matanya masih melotot. Mbah Solikin lalu mengambil segelas air, entah mantra apa yang beliau rapalkan. Air itu lalu diminumkan ke Lydia. Sebagian lagi dipercikkan ke seluruh tubuhnya. Berangsur-angsur kondisi Lydia kembali normal. Gawat. Sepertinya seseorang telah menargetkan anakmu untuk dijadikan tumbal. Kira-kira belakangan ini apa ada hal yang ganjil yang kamu rasakan? Tanya Mbah Solikin pada Mbak Supriyati. Di momen inilah Mbak Supriyati menceritakan tentang makhluk hitam besar yang dia lihat berjalan di belakang Elis. Selain itu, setahun belakangan ini Elis sering banget memberi uang atau jajan pada dirinya maupun ke Lydia. Elis, sejak kapan dia bersekutu dengan iblis? Gumam Mbah Solikin perlahan. Sebenarnya Mbah Solikin sudah lama curiga dengan kekayaan Elis yang sulit dicerna logika. Tapi Mbah Solikin memilih diam dan tidak memperdalam kecurigaan. Khawatirnya dikira menghasut warga karena iri dengan kekayaannya. Namun kalau sudah mengincar cucunya untuk dijadikan tumbal, tentu hal ini tak bisa dibiarkan. Elis, tita ini kowe, gumam Mbah Solikin dengan menggeram.